menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung masih saja bermain di ranah kata-kata, teman-teman. Setelah menimbulkan kehebohan dengan mengatakan kepada Presiden, bajingan, tolol. Kali ini dengan arogan, Rocky Gerung enggan untuk meminta maaf. Dia berdalih macam-macam. Kenapa harus minta maaf? Karena yang sakit hati adalah relawan. Kita saksikan sama-sama. Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP. Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, Ketua Fraksi, salah satu wakil Ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nah, kan nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Setelah dikritik sana-sini, akhirnya Rocky Gerung coba membela diri. Ada 3 hal yang dia sampaikan. Pertama, bahwa dia katakan yang dia kritik itu adalah lembaga kepresidenan, bukan Jokowi. Karena dia memisahkan antara lembaga dan manusia Jokowi. Dan kedua, dia mengatakan bahwa sebagai orang politik, dia bebas menyampaikan dalam bahasa politik, bukan bahasa agama. Maksudnya, dia bebas mencaci maki. Dia bebas berkata kasar. Karena menurutnya, bahasa politik memang demikian. Dan yang ketiga, dia mengatakan, kalau orang-orang yang menyukai Jokowi, memuji Jokowi, dia diam saja. Oleh karena itu, dia juga mengatakan kalau dia saat ini mencaci maki, mengumpat Jokowi, maka dia juga mempunyai kebebasan untuk itu. Kita kupas satu-satu. Pertama, kalau dia mengatakan bahwa lembaga kepresidenan terpisah dari Jokowi, ini adalah bahasa retorika. Ini adalah hanya permainan kata-kata. Karena saat ini yang menjadi presiden, yang duduk memegang peran di dalam lembaga kepresidenan itu adalah Jokowi. Tidak bisa dipisahkan, karena saat ini dia mengkritik Jokowi, bukan presiden-presiden yang lain. Hal yang sama saat ini, Rocky Gerung adalah sebagai dosen. Tentu saja tidak bisa dipisahkan perannya sebagai dosen dan dirinya sebagai Rocky Gerung. Jadi sekali lagi, ini adalah permainan kata-kata yang coba dia manipulasi, dia mainkan. Kemudian kedua, kalau dia mengatakan bahwa dia bebas menggunakan bahasa politik, artinya bebas mengumpat, mencaci maki, ini juga sesuatu yang tidak benar. Ingat Rocky Gerung, ada undang-undang, ada hukuman bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian. Ada hukuman positif bagi mereka yang menfitnah, bagi mereka yang menghina. Jadi, kamu jangan berkelit. Saat ini kamu sedang melakukan hal-hal yang bisa dihukum, ya. Karena memang walaupun Anda sebagai orang politik atau orang apapun, ada hal-hal yang harus Anda ikuti sebagai etika, sebagai manusia, kecuali Anda tidak manusia, seperti yang Anda katakan. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengatakan bahwa saat orang memuji Jokowi, ada kebebasan untuk memuji, dan saat sekarang dirinya mencaci maki, mengumpat Jokowi, juga mempunyai kebebasan untuk itu. Saya merujuk kembali kepada apa yang tadi saya katakan. Hukum positif akan menghukum mereka yang melakukan atau mengucapkan ujaran kebencian. Hukum positif akan menghukum mereka yang
melakukan fitnah dan penghinaan. Jadi, dalam posisi apapun tidak dibenarkan orang melakukan ujaran kebencian, menfitnah, mengumpat. Kembali Anda coba membela diri, tetapi sebenarnya justru Anda sedang melakukan sesuatu yang membuat Anda semakin terpuruk. Karena Anda mengakui sendiri dengan cara ini, dengan coba membela diri Anda mengakui sendiri bahwa Anda sudah mencaci maki, mengumpat Jokowi. Jokowi, kalau dia mau, Anda sudah langsung diproses. Karena hukum positif itu, merendahkan, menghina, itu bisa digunakan oleh Jokowi. Tetapi Jokowi sangat baik. Dia tidak menggunakan itu. Karena apa? Karena dia tahu dirimu adalah manusia yang justru perlu dikasihani. Perlu dikasihani. Jokowi ingin seluruh bangsa Indonesia dibangun. Dan dia kasihan dengan dirimu. Karena kalau seandainya dia menuntut, Anda tidak bisa keluar dari tuntutan. Tetapi Jokowi berbesar hati, tidak ingin persoalan-persoalan seperti ini. Ya, dirimu yang sangat kecil itu mengganggu tujuan Jokowi yang lebih besar, ingin membangun bangsa ini. Bagi Jokowi, Anda adalah hanya suara-suara yang berteriak seperti anjing menggonggong saja, tidak berpengaruh. Karena dirinya tetap melakukan hal-hal yang baik sebagai presiden, tetap melakukan hal-hal besar sebagai presiden untuk membangun bangsa ini. Sedangkan Anda hanya bisa berkata-kata, mengumpat saja, karena memang Anda tidak bisa melakukan hal-hal lain. Terima kasih, Anda sudah menjelaskan bahwa memang Anda bersalah. Kadang heran sama umat Islam yang mengagumi Rocky bagaikan mengagumi Nabi. Di sisi lain, dia menangis terharu mendengar kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika dihina, ketika dicaci baik pribadinya ataupun kebijakannya oleh lawan politiknya kafir Quraisy di masa itu. Tapi di sisi lain, dia membela mati-matian, dia bangga mati-matian terhadap Rocky Gerung yang telah membangsatkan, yang telah mentololkan, yang telah membajingankan, yang telah mendungukan orang lain, baik itu pribadi ataupun kebijakannya. Mohon maaf, saya di sini bukan menyamakan Jokowi dengan Nabi, ini sangat jauh sekali ya kan. Cuma di sini konteksnya adalah tentang adab, tentang moral. Mengkritik itu berhak, boleh, bahkan wajib. Itu hal yang lumrah dalam dunia demokrasi. Tapi bagi Anda umat Islam, mengkritisi itu ada adabnya. Bahkan itu dicatat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa mengkritik itu harus dengan hikmah. Apa sih hikmah itu? Bijaksana. Saya lupa itu ayatnya ayat berapa, tapi coba Anda perhatikan kembali, cari lagi itu, bahwa memang ada ayatnya bagaimana seorang muslim ketika mengkritisi dengan hikmah ataupun dengan bijaksana, bukan dengan jalan seperti itu. Ya. Pada awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa dia sepertinya enggan untuk meminta maaf karena memang yang merasa tersakiti itu adalah seorang relawan. Ya, makanya dia nggak punya kewajiban untuk meminta maaf kepada seorang relawan. Tetapi ketika nantinya dialihkan, ya, ini penghinaan terhadap presiden, yang dia katakan nantinya akan berkelit bahwa ini penghinaan kepada presidennya, bukan Jokowinya. Rocky Gerung akan terus bermain di ranah-ranah kata-kata seperti itu untuk berkelit. Tetapi hukum positif tentu ya yang akan menjerumuskan Rocky Gerung sendiri ke dalam bui. Dan di mana-mana hari ini teman-teman demo, apalagi pasukan-pasukan Dayak, demonya luar biasa di mana-mana. Ya. Pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Indonesia terkait pernyataan Rocky Gerung dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Dayak se-Indonesia. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung
yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Refli Harun. Refli Harun kena. Ngeri Rocky sebut JKW memikirkan nasib sendiri. Bongkar dosa-dosa ini. Pada video yang di-share dengan durasi 17 menit 19 detik tersebut menayangkan pernyataan Rocky Gerung yang sangat provokatif dan penuh dengan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ibu kota Nusantara yang menurut kami masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kedua, kami tidak terima atas pernyataan Rocky Gerung karena bersifat provokatif dan berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Ketiga, Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak karena beliau telah dikukuhkan dan diberi gelar secara adat menurut adat Dayak Ngaju oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dengan gelar Raja Haring Hatungku Tungkit Langit pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2016 di kota Palangkaraya. Makna gelar tersebut adalah raja yang arif bijaksana, berbudi luhur dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. 4. Rocky Gerung patut disangkakan telah melanggar pasal 218 ayat 1 KUHP, yaitu menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden sebagai kepala negara yang harus dibela oleh rakyatnya karena pernyataan Rocky Gerung tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau berupaya demi kejayaan dan keutuhan NKRI. 5. Rocky Gerung terindikasi ingin menggagalkan dan merendahkan keberadaan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan dengan bahasa simbolik nawarin IKN ke Cina yang berarti pula telah mencederai rasa keadilan dan harapan masyarakat Kalimantan. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat dan perpecahan antara anak bangsa sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Kedua, kami meminta kepada pemangku adat Dayak khususnya Kalimantan Tengah untuk menuntut secara adat Rocky Gerung yang telah merendahkan, mencaci maki, menghina Presiden Joko Widodo karena beliau telah dikukuhkan dan memperoleh gelar adat sebagai pemimpin masyarakat Dayak. Ketiga, meminta kepada seluruh masyarakat adat Dayak khususnya dan masyarakat se-Indonesia umumnya untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan ujaran kebencian Rocky Gerung yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ikut atas himbauan Rocky Gerung yang berencana ingin memacetkan jalanan di Jakarta karena akan mengganggu aktivitas bahkan kerugian baik material maupun imaterial terhadap keinginan tersebut. 5. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia siap tetap mengawal dan terlibat aktif dalam pembangunan dan keberlangsungan ibu kota Nusantara. Demikian pernyataan sikap masyarakat adat Dayak se-Indonesia ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan meminta Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Jakarta 2 Agustus 2023. Iya, saya pikir seorang Rocky Gerung harus diambil sebuah tindakan, teman-teman, karena kita semua akan selalu dibodohi dengan sebuah permainan kata-kata. Ya,
Dan inilah Indonesia dengan berbagai macam rayuan kata-kata dibungkus dengan filsafat sehingga mengaburkan tujuan sebenarnya, bahwa apa yang dilakukan adalah penghinaan, cacian, sehingga dengan keunggulan kata-kata yang dia miliki sehingga bisa berkelit dari hukum. Tidak seperti itu. Ya, kita lihat kedepannya seperti apa. Karena saya dengar juga PDIP juga sudah melakukan pelaporan ke Baroskrim. Ya, kita tunggu kelanjutannya, bagaimana akhir dari semuanya. Apakah Rocky Gerung benar-benar kebal hukum seperti yang dikatakan oleh orang-orang, ya kan? Kita lihat bagaimana titik akhirnya seperti apa. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.